Kembali lagi di Metro Siang, pemirsa, tingginya curah hujan sejak akhir November lalu kemungkinan akan terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada masa pergantian tahun 2024-2025. Diperkirakan intensitas curah hujan pada akhir Desember ini hingga awal tahun depan tergolong sangat tinggi sehingga beresiko menimbulkan bencana alam di sejumlah tempat. Mari kita bahas analisa fakta yang dikemas dalam infografis cuaca buruk di sejumlah daerah. Berikut pemirsa, untuk yang pertama kita hadirkan apa saja dampak cuaca buruk di sejumlah daerah yang terjadi belakangan ini saat musim hujan. Yang pertama ada bencana hidrometeorologi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat dan juga Sukabumi. Ribuan kepala keluarga terdampak di sini pemirsa. Kemudian juga ada longsor 4 kabupaten di Sumatera Utara yang juga cukup banyak menelan kerugian dan juga banyak sekali rumah-rumah yang rusak di sini. Dan tentunya di Jakarta ini tidak tertinggal juga ada banjirop yang memang sering menjadi langganan di Jakarta Utara. Masih banyak lagi sejumlah bencana-bencana lain yang ada di sejumlah daerah. Ini ada data yang kami himpun. Namun juga kalau kita lihat tren, misalnya bencana yang bisa dibilang meningkat ya dari tahun ke tahun. Kalau kita simak di tahun 2017, ini yang merah ini adalah bencana hidrometeorologi. Kemudian yang biru ini adalah totalnya begitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya trennya dari tahun 2017 itu ada peningkatan, 2018 meningkat, 2019 juga meningkat, 2020 sangat meningkat, kemudian ada penurunan di tahun 2021, 2022 juga menurun juga, tapi 2023 terjadi peningkatan kembali. Belum ada data di tahun 2024 karena memang masih terjadi pemirsa. Berikut juga ada data yang merangkum dampak bencana dari tahun lalu. Nah, apa saja yang terjadi, misalnya kalau banjir itu ternyata sampai jumlah kejadiannya ada 1.200, kemudian korban meninggal 76, luka-luka sekitar 4.700, menderita dan mengungsi sampai dengan 3 juta begitu ya. Itu yang paling banyak, paling tinggi adalah bencana banjir, kemudian ada gelombang pasang dan abrasi, jumlah kejadian ada 33, tanah longsor 591, cuaca ekstrim 1.261, letusan gunung ada 4, gempa bumi 31, kekeringan 174, dan kebakaran hutan dan lahan itu sebanyak 2051. Ini hanya di tahun 2023. Nah, di tengah fenomena bencana trennya meningkat dari tahun ke tahun, mari kita lihat dan juga belajar dari sejumlah negara tetangga lain, langkah mitigasi apa yang sudah mereka lakukan begitu ya sejauh ini. Yang pertama tentunya yang mempunyai sistem mitigasi yang paling canggih dan juga diakui oleh dunia adalah Jepang. Mengapa Jepang itu bisa memiliki langkah mitigasi yang canggih? Karena ternyata mereka itu juga ada edukasi bencana sejak dini. Kemudian ada sistem peringatan yang bisa langsung sampai melalui smartphone setiap warga atau setiap penduduknya. Kemudian juga standar bangunannya itu memang khusus begitu ya, sehingga tahan akan gempa yang memang salah satu bencana yang paling banyak terjadi di Jepang. Kemudian juga kita lihat kalau di Jerman itu seperti apa sih? Di Jerman itu ternyata memiliki sejumlah organisasi dan juga otoritas yang bekerja sama untuk mengelola bencana. Ada banyak sekali otoritas dan organisasinya khusus untuk mitigasi bencana ini pemirsa. Dan kalau di Korea Selatan juga memiliki sejumlah kebijakan dan organisasi penanggulangan bencana. Kemudian mereka juga memiliki pengawasan konstruksi bangunan secara berkala yang tepat. Nah, ada salah satu metode pemirsa yang sudah banyak digunakan dan juga beberapa kali digunakan di Indonesia juga, yaitu penyemayan awan. Apa sih penyemayan awan ini? Ternyata penyemayan awan ini merupakan bagian dari teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk mengubah proses alami di atmosfer dengan tujuan untuk menambah curah hujan. Teknik modifikasi cuaca yang meningkatkan kemampuan awan untuk menghasilkan hujan dengan memasukkan inti es kecil ke dalam jenis awan subbeku tertentu, biasanya garam NaCl. Saat musim kemarau, penyemaian awan ini dilakukan untuk menambah curah hujan dan mencegah kekeringan. Saat musim hujan, TMC ini dilakukan untuk memindahkan hujan dari kawasan rawan banjir dan tanah longsor ke kawasan yang lebih aman. Intinya untuk penyemaian awan ini adalah seperti hujan buatan dan seperti ada penaburan NaCl, garam NaCl ke dalam awan tersebut. Nah, negara mana saja yang sudah menerapkan hal ini? Jadi sudah ada banyak negara yang menerapkan hal ini, diantaranya ada Amerika Serikat, kemudian Tiongkok, UAE, kemudian Australia, dan juga ada India, Rusia, Arab Saudi, bahkan Dubai juga membuat penyemayan awan
tersendiri begitu ya. Selain juga memang di UAE memang teknologinya Dubai ada tersendiri juga begitu pemirsa. Nah, jika di musim penghujan seperti ini, tujuan teknologi modifikasi cuaca atau TMC itu untuk apa sih? Kalau di musim penghujan, tujuannya adalah untuk mengalihkan hujan ke kawasan yang lebih aman dan mengurangi intensitas curah hujan di daerah perkotaan yang rawan banjir. Lalu bagaimana sebenarnya tahapan dari TMC atau penyewaan awan ini? Yang pertama ada tahapan analisis dan juga prediksi. Nah, ini menganalisis dan memprediksi pergerakan dan pembentukan awan yang berpotensi menjadi awan hujan. Kemudian ada penentuan waktu dan lokasi. Caranya adalah menentukan waktu dan posisi penyewaan awan yang sesuai dengan target begitu ya. Kemudian penaburan dan bahan semai. Nah, ini menaburkan bahan semai seperti garam atau perak iodida ke dalam awan yang sudah ditarget. Dan yang terakhir adalah tahapan monitoring atau perkembangan atau memonitor perkembangan awan yang telah disemai. Bagaimana efektivitasnya selama ini? Ternyata TMC penyewaan awan ini sudah beberapa kali digunakan dan terbukti mampu mengatasi sejumlah bencana. Misalnya kalau kita lihat ternyata TMC banjir Jakarta tahun 2013 itu dilakukan selama 33 hari di Jakarta. Dan terjadi pengurangan hujan sebesar 20 hingga 50% di Jakarta saat itu. Kemudian juga penerapan TMC kekeringan di Riau tahun 2014 pada perkebunan. Nah, itu juga bisa digunakan karena waktu itu selama 120 hari didapatkan penambahan curah hujan sebesar 198 mm per tahun dan wilayah Kalimantan Tengah sebesar 254 mm per tahun dan wilayah Sumatera Utara sebesar 233 mm per tahun. Nah, jadi sudah beberapa kali bisa dibuktikan ya efektivitasnya. Kemudian juga TMC Karhutla Riau itu juga mengurangi kebakaran hutan yang terjadi di Riau saat itu. Jadi memang pemirsa sudah bisa dibuktikan efektivitas dari penyemaian awan ini. Nah, mari kita bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Trihandoko Seto. Pak Seto, selamat siang. Selamat siang, Terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Ini kita ingin banyak bertanya mengenai modifikasi cuaca atau TMC di di tengah cuaca buruk yang sedang melanda di Indonesia. Sebenarnya itu seperti apa sih Pak metodenya? Tadi kan sudah dijelaskan dengan sangat baik ya. Iya. Jadi mungkin gambaran detailnya begitu ya kalau di sini. Kalau musim kemarau kita menambah curah hujan. Ketika musim hujan seperti ini tentu kita ingin mengurangi curah hujan. Oke. Ya. Tekniknya tentu sangat ya detail ya. Jadi salah satunya dengan garam itu tadi ya Pak ya? Iya, yang kita gunakan saat ini adalah metode menggunakan bahan semai garam. Ya, awan itu kan tumbuh lalu bergerak. Ya. Dia banyak tumbuh di lautan, kemudian bergerak masuk ke daratan. Nah, sebelum masuk ke daratan kita hujankan duluan. Kita percepat proses hujannya sehingga dia akan menjadi hujan di atas laut, turun ke laut, kemudian di daratan berkurang. Oke, nanti kita akan lebih banyak mengetahui bagaimana cara kerjanya dan juga efektivitasnya sejauh ini ya, Pak Seto ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro Siang. Kembali di Metro Siang, pemirsa, kita masih membahas mengenai bagaimana efektivitas dari metode penyemaian awan ini. Masih bersama Pak Seto dari BMKG. Pak Seto, jadi kalau untuk bencana hidrometeorologi yang terjadi di tahun 2024 ini sudah dilakukan di mana saja dan sejauh ini bagaimana efektivitasnya? Ya, untuk pencegahan banjir, ya kita di penghujung tahun 2024 ini sudah melaksanakan di 3 provinsi. Ada di Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, dan Jakarta. Ya, kita lakukan dengan 3 posko di Semarang, kemudian di Curug dan di Halim. Tentu saja teknologi ini pertama dia tidak mudah, ya butuh perhitungan yang sangat matang, pengamatan yang sangat jeli, dan kita bekerja 24 jam. Ya, kemudian teknologi ini juga perlu biaya sehingga, dan yang paling penting adalah kemampuan nasional kita untuk menyelaksanakan operasi modifikasi cuaca itu tidaklah sangat besar gitu ya. Masih perlu pengembangan. Ya, kita masih tentu saja perlu pengembangan. SDM kita juga terbatas. Kemudian kita sedang membangun, membina perusahaan-perusahaan swasta agar bisa melakukan. Dan saat ini sedang terjadi di 3 posko itu. Dan sampai saat ini hasilnya sudah kita melihat cukup baik ya. Curah hujan tinggi yang sudah diprediksi oleh BMKG, oleh teman-teman kami juga.
itu berhasil kita reduksi. Ya sekitar di angka sekitar 30-an%, up and down sampai 50%, 60% dan seterusnya. Jadi ini sudah selama seminggu terakhir ini cukup efektif untuk mengurangi curah hujan sehingga tidak terjadi banjir sampai saat ini yang kita lihat. Oke, di wilayah yang sudah dipetakan itu tadi ya Pak ya. Tapi kalau tadi bicara mengenai pengembangan, nah mungkin bisa digambarkan juga bagaimana pengembangan yang dibutuhkan begitu ya untuk teknologi modifikasi cuaca ini agar bisa maksimal penggunaannya. Jadi tidak benar-benar sebelum bencana dilakukan, tapi tidak setelah bencana. Nah kalau setelah bencana kan seperti yang terjadi misalnya kalau di Sukabumi atau Cianjur itu kan setelah bencana ya Pak ya baru dilakukan. Nah bagaimana bisa menjadi mitigasi yang baik begitu ke depannya? Pertama tentu kapasitas kita. Kapasitas nasional modifikasi cuaca di Indonesia memang belum sebegitu kuat dengan negara-negara yang disebutkan tadi, misalnya di Dubai ya, di Thailand. Thailand itu pemerintahnya memiliki sekitar 40 pesawat untuk melakukan operasi modifikasi cuaca di seluruh negara. Kita negara belum punya, paling pinjam TNI masih ada, kemudian sekarang kita galakkan swasta. Ya ke depan kita perlu bersama-sama membesarkan kemampuan nasional ini sehingga harapannya semakin banyak yang bisa kita layani. Ya, tentu saja ini perlu kolaborasi bersama lah begitu. Oke. Kalau begitu Pak, sejauh ini Pak, kalau misalnya dalam teknologi modifikasi cuaca ini bisa mengurangi hujan misalnya yang sudah terjadi di tahun 2024 ini sebanyak berapa persen Pak? Dengan teknologi yang kita miliki dan sumber daya yang kita miliki saat ini, saya kira average-nya 30%-an bisa kita kurangi. Walaupun dalam kondisi tertentu kita juga mungkin akan all out untuk mengurangi sampai 50-60%. Itu kan juga tergantung prediksi. Karena gini, ini kan musim hujan. Kita sebenarnya juga butuh air ya. Jadi kita tidak mungkin membuat itu hilang sama sekali ya. Sama sekali. Selain itu sangat sulit, very costly dan tentu itu tidak kita inginkan. Oleh karena kita berusaha bekerja secara lebih terukur dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya kita. Oke, kalau begitu Pak sejauh ini nanti ke depannya apa yang akan dilakukan Pak? Maksudnya apa yang sudah dipetakan oleh BMKG untuk teknologi modifikasi cuaca ini akan lebih banyak digalakan di mana? Iya, ini terus terang saja di BMKG, Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca itu baru tahun ini berdiri. Ya, kami juga belum punya anggaran sesungguhnya, jadi masih komunikasi dengan BNPB, dengan Pemda. Ini anggarannya bukan dari BMKG yang melakukan sekarang, dari BNPB dan dari Pemda. Ya, tentu yang ingin kita perkuat bahwa budaya antisipatif. Ya, tentu tidak mudah yang namanya melakukan kegiatan mengeluarkan uang negara untuk antisipasi, itu kita harus yakin betul ya, bahwa yang kita lakukan ini adalah upaya untuk melakukan pencegahan. Ya, setelah BMKG memetakan, maka saat ini saya kira dengan memulai budaya baru melakukan operasi modifikasi cuaca di Pulau Jawa, di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan mungkin nanti juga Jawa Timur, ini akan coba nanti kita evaluasi bersama. Ya, kira-kira seberapa besar efektivitasnya, lalu kemudian di tahun-tahun mendatang akan kita upayakan melakukan perluasan-perluasan, sehingga seluruh sebagian besar wilayah Indonesia yang kira-kira ada potensi terjadi banjir dan seterusnya bisa kita lakukan operasi modifikasi cuaca secara lebih dini. Nah ini wilayah-wilayah yang sudah dipetakan yang akan segera dilakukan modifikasi cuaca di mana saja Pak? Ya, kalau sekarang kan sudah di Jawa Barat, di sudah Jakarta, ya itu, Pak, ya? Di Jawa Tengah sedang berlangsung. 3 lokasi ini sedang berlangsung. Kemudian Jakarta juga Pak mungkin? Jakarta sudah sedang berlangsung. Itu sejak tanggal 7 sudah kita lakukan. Ya, 3 provinsi ini sudah kita lakukan, sedang berlangsung. Nanti coba kita lihat yang di Jawa Timur, kita komunikasikan dengan BNPB. Lalu akan kita upayakan itu maksimal dulu ya. Setelah itu kita akan jadikan rujukan ya bagi tahun-tahun mendatang untuk melaksanakan operasi seperti ini. Oke. Nah langkah-langkahnya Pak untuk wilayah itu dikategorikan ini akan segera mendapatkan penyemaian awan atau modifikasi cuaca itu seperti apa? Dan perlu koordinasi dengan siapa saja Pak pihak-pihak yang ada di daerah tersebut? Iya, secara teknis tentu kita melihat prediksinya. Ya, kira-kira ini secara klimatologis bulan depan potensi banjirnya seperti apa. Kemudian secara meteorologis seminggu ke depan, 3 hari ke depan potensinya seperti apa. Kalau memang potensinya tinggi maka kita akan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan Pemda-Pemda bahwa daerah-daerah tersebut ABCDE ini akan terdapat potensi curah hujan tinggi yang sangat mungkin mengakibatkan banjir.
Oke. Oleh karena kemudian kita atur strategi pembiayaan dari mana, apakah dari Pemda atau dari BNPB gitu. Lalu kita yang melaksanakan siapa, operator yang mana, ataukah kita sendiri gitu ya. Tergantung itu keadaan yang ada. Lalu kemudian ya sudah kita putuskan berarti mulai tanggal ini kita akan melakukan operasi di sini. Oke. Prosesnya kurang lebih berapa lama Pak memakan waktunya? Saya kira persiapan bisa 1-2 hari bisa, karena kita sudah ekosistemnya sudah lumayan bagus ya. Begitu ada keputusan melakukan, lalu ada perintah, ada pendanaan, maka seluruh armada dan personil bahan kita siapkan, maka disitulah mulai hari ke hari kita melakukan operasi. Tentu dari hari ke hari kita juga akan melaksanakan prediksi. Baik. Oh kira-kira nanti malam akan ada curah hujan tinggi di Jakarta Utara misalnya. Maka kita monitor dengan data radar, data satelit, dan seluruh data yang ada, lalu kita semai awan-awan itu supaya tidak masuk ke daratan. Harapannya dia akan jadi hujan di atas laut. Baik, kita harapkan ya semoga ini semakin banyak langkah yang dilakukan teknologi modifikasi cuaca ini. Terima kasih Tri Handoko Seto, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Dan pemirsa Metro Siang akan segera kembali dengan sejumlah informasi-informasi lain. Untuk itu tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.